Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Oktavia dengan NIM 230110070, jurusan Administrasi Publik kelas B. Baiklah, saya akan menjawab 4 soal analisis dari permasalahan sebuah instansi pemerintahan daerah sedang menjalankan program bantuan sosial, tetapi munculnya unggahan viral di Instagram yang menuduh adanya penyelewengan dana. Maka dari itu, mari kita lihat soal dari itu. Baiklah, soal yang pertama yaitu apa kesalahan komunikasi digital yang mungkin dilakukan instansi sebelum krisis terjadinya penyalahgunaan gunaan dana. Jawaban saya nomor 1 itu beberapa memiliki kesalahan, mungkin tidak punyanya kenal akun resmi Instagram, website, dan lain-lainnya. Memang punya akun Instagram, cuman tidak terlalu aktif dalam hal tersebut. Dan juga jarang update soal transparansi dana, kemana dana itu, untuk apa, dan tidak memonitor komentar atau isu sejak awal tentang penyalahgunaan dana tersebut dan tidak terlalu update soal itu, serta lambat dalam menanggapi pertanyaan warganet sehingga spekulasi liar semakin besar. Nah, soal kedua yaitu langkah cepat apa yang harus dilakukan instansi sebelum terjadinya krisis. Nah, yang pertama menurut saya yaitu aktifkan tim krisis dan pengumpulan fakta internal seperti data penyaluran dana, SOP, dan bukti administrasi kemana dana itu pergi. Nah, yang kedua yaitu rilis pertanyaan awal di semua kanal resmi bahwa instansi sedang mengecek fakta tentang penyaluran dana dan menolak segala bentuk korupsi. Yang ketiga yaitu hubungi pembuat unggah video atau sebuah surat menyurat via DM atau email untuk klarifikasi dan ajak diskusi lebih lanjut. Yang keempat yang terakhir menurut saya itu koordinasi dengan pemimpin atau juru bicara untuk siapkan konferensi pers atau live singkat bila perlu untuk dana itu untuk apa, agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana dan jelas kemana uangnya. Baiklah, soal ketiga adalah contoh klarifikasi tentang penyalahgunaan dana atau pengecekan dana. Seperti kami menyadari adanya unggahan sosial di media yang tentang penyalahgunaan dana tentang bantuan sosial yang telah kami berikan. Saat ini kami sedang melakukan penelitian pengecekan bersama inspektorat dan auditor internal. Seluruh data penyaluran dana akan kami buka secara transparansi melalui website dan kanal resmi instansi seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Instansi kami berkomitmen penuh untuk tidak melakukan korupsi dan siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum bila diperlukan. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil klarifikasi resmi dan tidak menyebar informasi yang belum terverifikasi. Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui DM dan atau kontak layanan pengaduan kami seperti Instagram, website, dan lain-lain. Seperti itu bentuk klarifikasi menurut saya. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu bagaimana sentimen analisis untuk memantau perkembangan isu tersebut. Nah, sentimen analisis bisa dipakai untuk baca mood publik di media sosial. Misalnya dengan alat yang mengklarifikasikan sebuah komentar jadi positif, negatif jadi netral. Hasil untuk itu bisa dipantau untuk dilihat apakah sentimen negatif naik atau turun sebuah instansi setelah liris klarifikasi. Nah, topik apa yang sering disebutkan di dalam sebuah instansi tersebut atau di media sosial tersebut, dan akun mana yang paling berpengaruh terhadap instansi tersebut seperti Instagram, website, Facebook, dan Twitter, dan lain-lainnya. Dari situ, tim humas bisa menyusun konten lanjutnya untuk klarifikasi atau mengembangkan penyalahgunaan dana agar semua masyarakat tahu kemana perginya dan apa penggunanya. Dari situ kita dapat lihat dan masyarakat tidak dapat khawatir lagi terhadap itu. Baiklah, itulah jawaban saya dari 4 analisis soal tentang penyalahgunaan dana di sebuah instansi. Jika salah dan kurang, saya mohon maaf. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.